Perkenalkan, nama saya Jonathan Emanuel Tihatna dengan NIM 170962407 dengan prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2024. Ini saya akan membuat naskah video explainer logika dan penalaran ilmiah. Bayangkan jika seluruh tugas kuliah Anda, mulai dari makalah, presentasi, hingga penelitian, semuanya dikerjakan oleh AI. Cepat, efisien, dan tanpa stres. Tetapi, kalau begitu, siapa sebenarnya yang belajar? Kita atau AI-nya? Nah, AI atau disebut Artificial Intelligence kini bukan lagi masa depan. Ia sudah hadir di ruang belajar kita hari ini. Dari ChatGPT yang membantu menulis esai, sampai sistem pembelajaran adaptif yang merekomendasikan materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Menurut laporan UNESCO tahun 2023, lebih dari 74% universitas di dunia telah menggunakan AI untuk mendukung proses belajar. Di Indonesia pun sama. Banyak kampus mulai bereksperimen dengan chatbot, akademik, dan platform otomatisasi penilaian. Namun, penelitian Stanford University 2024 menemukan sisi lain. 68% mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI justru mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Jadi, pertanyaannya, apakah AI membantu kita belajar atau malah membuat kita berhenti berpikir? Nah, saya di sini akan menjelaskan argumen pro saya, yaitu saya percaya bahwa AI jika digunakan dengan bijak adalah mitra belajar yang sangat potensial. AI bisa mempersonalisasi pembelajaran, menyesuaikan tempo, dan gaya belajar setiap individu. Mahasiswa yang lambat memahami konsep statistik, misalnya, bisa mendapatkan penjelasan tambahan dari tutor AI kapan saja tanpa takut dihakimi. Selain itu, AI memberikan umpan balik instan. Kita tidak perlu menunggu dosen membalas chat dalam seminggu untuk tahu di mana kesalahan kita. Ini membantu pembelajaran menjadi lebih adaptif dan responsif. Bagi wilayah yang kekurangan tenaga pengajar, AI juga bisa memperluas akses pendidikan. Seorang siswa di daerah terpencil bisa belajar langsung melalui sistem berbasis AI yang menyediakan materi interaktif, latihan, dan evaluasi otomatis. Jadi, peran AI di sini bukan ancaman, melainkan alat bantu pembelajaran yang memperkuat kualitas pendidikan. Namun, kuncinya itu ada pada kata bantu. AI harus menjadi copilot atau bukan autopilot. Nah, di sini yang kedua ada argumen kontra saya, yaitu namun di sisi lain kekhawatiran terhadap AI bukan tanpa alasan. Beberapa mahasiswa mulai menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami isinya. Fenomena copy-paste ke AI itu canggih. Ini menurunkan semangat belajar dan merusak integritas akademik. Sebuah survei internal di beberapa universitas di Asia Tenggara menunjukkan bahwa lebih dari 40% mahasiswa mengaku pernah menggunakan AI untuk menulis sebagian atau seluruh tugas kuliahnya tanpa menyebutkan sumber. Ada pula resiko homogenisasi berpikir, di mana semua jawaban terasa seragam karena dihasilkan oleh sistem yang sama, yaitu AI. Kreativitas yang seharusnya menjadi jiwa dari pendidikan perlahan tergantikan oleh keberhasilan instan. Tapi disinilah pentingnya keseimbangan. Bukan AI yang salah, melainkan cara kita menggunakannya. Seperti pisau, AI bisa menjadi alat untuk memasak atau senjata untuk melukai. Tergantung siapa yang memegangnya dan memakainya. Di sini ada refleksi dan kesimpulan dari saya, yaitu AI bukan pengganti pikiran manusia, melainkan cermin yang memantulkan seberapa bijak kita dalam menggunakan teknologi. Ia bisa memperkuat kemampuan belajar, tetapi di sisi lain juga bisa membuat kita kehilangan jati diri sebagai pembelajar sejati.
Teknologi tanpa kebijaksanaan hanyalah kekuatan tanpa arah. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan etika digital dan literasi AI dalam sistem pendidikan. Mahasiswa harus diajarkan bukan hanya bagaimana menggunakan AI, tetapi juga kapan dan mengapa menggunakannya. AI seharusnya tidak menggantikan proses berpikir, melainkan memperluas kapasitas berpikir. Kita bisa belajar dari AI, tapi tetap mempertahankan peran manusia sebagai pengendali nilai, empati, dan moralitas. Mari jadikan AI bukan musuh yang menakutkan, tetapi sahabat yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya percaya masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang kita miliki, tetapi oleh karakter dan kebijaksanaan yang menuntun cara kita menggunakannya.